Sebagai online seller, kadang mengatur keuangan itu bisa jadi hal yang tricky kan? Misalnya kita terjebak dalam situasi di mana kita merasa uang kita sudah makin banyak, padahal sebetulnya itu adalah campuran antara uang pribadi kita dengan uang di perusahaan atau di bisnis online kita yang sebetulnya harus diputar agar bisnis kita bisa jalan. Gimana caranya mengelola uang sebagai online seller? Kita bahas yuk, let's go! Langsung aja, jadi cara untuk mengelola keuangan sebagai online seller adalah dengan memisahkan antara account pribadi dengan account bisnis. So, kalau teman-teman sekarang cuma punya satu account yang dicampur jadi satu, kamu perlu membuat satu account yang terpisah yang hanya didedikasikan untuk perputaran uang dari bisnis kamu. Bagaimana membuat account yang terpisahnya, saya bedakan menjadi dua level, tergantung dari level atau skala bisnis kamu, jadi sesuai kebutuhan aja ya. Level yang pertama adalah kamu membuat satu account yang dedicated sebagai account penerimaan dan pengeluaran untuk bisnis kamu. Zaman sekarang teman-teman bikin account di bank itu udah gampang banget dan even nggak perlu datang ke bank. Ada banyak bank-bank yang menyediakan layanan untuk membuka rekening secara digital atau lewat aplikasi. Mungkin salah satu yang bisa kamu consider adalah layanan dari Bank BCA. Dia punya BCA Blue ya kalau nggak salah namanya, yang kamu bisa pakai aplikasi untuk kamu bisa bikin account kamu. Tapi ada bank-bank lain juga yang kamu bisa consider, ada Livin by Mandiri, ada Genius by BTPN, Bank Jago, dan banyak bank-bank lainnya yang kamu bisa consider. Nah, itu kamu bisa jadikan satu dedikasi account itu, jangan diotak-atik untuk keperluan yang lain. Jadi hanya dipakai untuk keluar dan masuk dari keuangan bisnis online kamu. Jadi di dalam account ini ada pengeluaran dan pemasukan. Terus kalau kamu punya pengeluaran pribadi, dapatnya dari mana? Nah, caranya adalah kamu bisa tarik gaji gitu ya. Jadi kamu tarik gaji secukupnya saja, dan apalagi kalau kamu awal-awal baru memulai bisnis, kamu bisa menarik gaji seminimal mungkin sesuai dengan biaya hidup kamu saat ini. Nah, kamu tarik gaji ke rekening pribadi kamu. Jadi semua keuangan yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi itu kamu bisa pakai dari gaji yang kamu dapat dari bisnis kamu sendiri gitu. Jadi walaupun bisnisnya bisnis sendiri, kamu harus mulai rapi untuk menata mana keuangan pribadi dan mana keuangan yang masuk di dalam bisnis kamu. Di titik awal-awal kita mengembangkan bisnis kita, fokus kita adalah bagaimana agar bisnis kita itu semakin besar dan punya perputaran uang yang semakin besar. Oleh karena itu, di titik ini sebaiknya kamu tidak banyak mengambil uang untuk keperluan pribadi kamu. Jadi emang namanya sebagai entrepreneurs, apalagi jualan online, itu harus ada bersakit-sakitnya dahulu di bagian depan ya. Dan that's okay, sehingga uangnya perputarannya lebih cepat dan perkembangan bisnis kamu lebih besar. Jadi hati-hati, jangan tergoda. Walaupun uang kamu semakin banyak di bisnis kamu, jangan langsung ditarik dulu sebisa mungkin. Tetapi tetap ambil gaji yang minimum saja, dan sisanya kamu balikin lagi ke dalam bisnis kamu, sehingga perputaran uang di dalam bisnis kamu itu bisa semakin besar. Level yang kedua adalah kalau bisnis kamu sudah lebih besar, itu kamu perlu membedakan antara account pengeluaran dengan account pemasukan. Jadi yang perlu kamu bikin rekeningnya ada dua. Jadi dedicated rekening untuk bisnisnya ada dua. Satu adalah rekening hanya untuk pemasukan saja. Yang kedua adalah dedicated hanya untuk pengeluaran saja. Jadi omset kamu dapat dari marketplace, dari website, atau dari yang lain, kamu masukin ke rekening yang nomor satu ini. Jadi itu semua pemasukan ini. Nah, nanti setiap periodical, misalnya setiap bulan, kamu bisa transfer sisain sedikit aja ke rekening pengeluaran. Nah, dari rekening pengeluaran ini barulah kamu pakai untuk bayar-bayar, termasuk juga bayar gaji, bayar raw material, supplier, dan lain sebagainya. Nah, ini berguna untuk bisnis yang sudah lebih besar. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk membedakan antara pemasukan dan pengeluaran dari account yang berbeda. Dan juga kalau kamu punya admin yang bisa ngecek mutasi, misalnya untuk ngecek pembayaran udah masuk atau belum, nah itu kamu bisa kasih login untuk bisa cek saldonya untuk rekening penerimaannya
gitu. Nah, jadi tetap aman dan tetap profesional pengaturannya gitu, sehingga misalnya bagian purchasing itu taunya adalah rekening yang berhubungan dengan pengeluaran. Tapi bagian admin yang berhubungan dengan penjualan itu taunya adalah rekening yang berhubungan dengan pemasukan. Nah, itu adalah strategi sederhana yang bisa kamu coba sehingga keuangan kamu jadi lebih rapi. Jadi konsep sederhananya adalah dari uang yang kamu miliki di dalam bisnis kamu bisa ambil yang minimum saja sebagai biaya hidup, dan kalau biaya hidup itu sudah cukup, ini terserah kamu nih, antara kamu mau saving, jadi kamu taruh lagi di rekening berikutnya yang biasanya saya saja sih tidak ada ATM-nya ya. Jadi misalnya rekening untuk masa depan, apakah itu dalam bentuk tabungan biasa, atau dalam bentuk deposito, reksadana, atau instrumen lainnya yang terpisah. Atau bisa juga kalau kamu tahu rekening kamu itu sudah cukup misalnya, ya mungkin kamu tarik gajinya kamu kurangin dulu, atau kamu stop tarik gaji dulu sambil membesarkan bisnis kamu jadi uangnya jadi lebih banyak, tidak banyak kemakan oleh pengeluaran konsumtif. Semuanya opsional, tetapi kamu bisa pilih. Yang pasti perlu diingat, sebagai online seller yang baru memulai bisnis, kita perlu ingat kalau tujuan utama dari bisnis kita adalah pengembangan dan juga agar perputaran uangnya semakin banyak. Teman-teman jangan tergoda untuk langsung membuat pengeluaran konsumtif ya. Misalnya mentang-mentang kamu udah punya uang, langsung beli semua hal-hal yang misalnya handphone baru, upgrade motor, upgrade mobil dan sebagainya. Well, sebaiknya jangan dulu, sebaiknya ditunda dulu agar percepatan dari bisnis kamu itu lebih cepat daripada kalau misalnya udah keambil untuk pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Nah, saya percaya dengan dengan pengaturan pengeluaran yang baik itu akan membuat bisnis kamu akan melesat dengan sangat-sangat cepat. Oke, jadi itu adalah strategi sederhana untuk kita para online sellers maupun entrepreneurs agar bisa mengatur keuangan dengan baik. Make sure keuangan kamu rapi ya. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, like video ini dan consider buat subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasi untuk menerima update video terbaru. Semoga video bermanfaat and see you on the next video. Bye-bye.